Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-32 daripada kitab Nilur Roja ini. Dan kita di akhir bab daripada kitab zakah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang zakatul apa? Zakatul amwali tijarah. Sekarang kita akan masuk ke zakat yang setelahnya, yaitu zakatul rikaz. Zakat apa? Rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz itu lebih dikenal sekarang itu dengan nama harta karun. Apa? Harta karun. Dan didefinisikan di sini rikaz adalah apa? War rikaz bikasri ra huwal markuz ay al madfun fil ard. Secara bahasa yang namanya rikaz itu adalah al markuz, yang ditanam di bumi, yang terpendam di bumi. Ini kita cakap apa? Harta karun. Harta karun. Makna ay al-madfun fil ard. Al-makna anna naw al-khamis min al-amwal al-tajibu fiha zakah ar-rikas. Makna yang kelima daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah ar-rikas, yakni zakat harta karun. Kan tetapi zakat rikas ini atau harta karun ini dia wajib dengan 4 syarat. Yang pertama adalah harus rikasnya itu emas ataupun perak. Kalau Anda tiba-tiba menemukan sesuatu, sering ya, saya jumpa keris. Jumpa apa? Keris. Satunya lagi, saya jumpa apa? Ake. Ake, wah ini sudah apa namanya? Ini urusannya sudah mistis ini, apa namanya? Ini mistis, ini sudah apa namanya? Perdukunan ini sudah ini. Perbomohan. Ada lagi, saya jumpa apa? Saya jumpa kristal. Tak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya emas dan perak. Kalau Anda jumpa emas dan perak, maka itu diwajibkan zakat. Syarat yang kedua apa? An yakuna nisaban. Harus ada nisab emas ataupun perak. Dan nisab emas atau perak itu sudah marrah di dalam ketika kita bicarakan tentang nisab di zakatun naqdin. Yang ketiga adalah harus harta karun itu adalah harta karun daripada jahiliyah. Makna jahiliyah itu sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Arab, atau kalau di Indonesia mungkin belum diutusnya Rasul, tapi sebelum Islam itu masuk. Mungkin ada kerajaan-kerajaan sebelum apa namanya? Kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Saya tak tahu Sriwijaya itu bila Ustaz Sadam. Kan ada Sriwijaya, ada Majapahit. Kan kerajaan-kerajaan yang lampau-lampau itu kan tiba-tiba Anda beli rumah, Anda gali-gali nak buat sumur atau apa. Wih, ada peti. Apa ini? Wah, koin emas daripada apa? Zaman Sriwijaya. Yang mana zaman Sriwijaya itu kira-kira sebelum Islam itu masuk ke Indonesia. Contoh ini contoh. Maka ketika itu wajib dizakati. Berbeda kalau seumpamanya setelah masuknya Islam, tidak. Kalau setelah masuknya Islam sudah bukan hukumnya itu rikas lagi. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah sebelum zaman diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan jahiliyah karena banyak kebodohannya. Banyak apa namanya kebodohannya? Menyembah berhala, menyembah kadangkala berhalanya daripada makanan. Macam mana makanan dia sembah, lapar dia makan. Macam mana Tuhan dimakan. Ini pelik sedikit. Yang keempat adalah dan ini penting ya, an yujada fi mawatin au fi milkin fa ahyahu wajiduhu. Harus harta karun itu Anda dapatkan fi mawat. Apa itu mawat? Mawat itu adalah tanah yang tidak bertuan. Itu namanya mawat. Tanah ini milik siapa? Tidak ada tuannya. Itu namanya apa? Mawat. Atau yang kepunyaan Anda dengan syarat ya, kepunyaan Anda ini tidak Anda beli dari orang, tapi ada semacam Anda di hutan, contohnya hutan ini tidak ada miliknya, akhirnya atau di padang pasir tidak ada miliknya, akhirnya padang pasir ini Anda hidupkan, Anda tanam, Anda apa, akhirnya dia apa namanya, tanah ini dari tanah yang terbengkalai, dari tanah yang terbengkalai menjadi tanah yang siap pakai.
Itu namanya apa? Ihya. Namanya apa? Ihya. Di dalam fikih ada bab namanya Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat. Apa itu Habib Ihyaul Mawat? Ihyaul Mawat ini adalah sebuah bab yang mana Anda diperbolehkan untuk memiliki sebuah tanah yang mana tanah itu adalah apa ya? Tidak bertuan, akan tetapi Anda mempunyai jasa pada tanah itu, Anda merapikan tanah itu dan menjadikannya siap untuk pakai. Ketika itu syariat memberikan Anda hak untuk apa namanya? Memiliki itu. Nah, ketika Anda jumpa tanah tidak terpakai, terbengkalai, rusak ini akhirnya Anda panggil eskavator, Anda panggil apa semuanya, Anda ratakan itu. Akhirnya Anda bangun semua, subhanallah pas Anda gali, Anda jumpa harta karun. Itu jadi milik. Itu namanya harta karun. Berbeda kalau Anda beli tanah daripada saya, kemudian Anda gali, ternyata ada harta karunnya, itu milik saya. itu milik saya. Karena tanah itu bukan tanah mawat, bukan tanah yang tak bertuan, tapi tanah itu ada tuannya. Anda beli daripada orang. Berbeda kalau Anda ada tanah yang tak bertuan, kemudian Anda hidupkan tanah itu dan siap untuk pakai. Kemudian Anda jumpa harta karun itu milik Anda, tapi syariat mewajibkan di dalamnya itu zakat. Inilah. Jadi tiba-tiba Anda nak gali sesuatu di halaman orang, Anda jumpa harta karun. Saya jumpa harta karun. Itu di mana? Di tanah orang. Wa an yujada fi mawatin aw fi milkin fa ahyahu wajiduhu. Zakatuhu al-khumus halan. Zakatnya berapa? 1/5. Ini sedikit banyak ini. 1/5. Jadi kalau Anda menemukan 100 koin emas, zakatnya berapa? 20 koin emas. Zakatnya 20 koin emas. Halan saat itu juga. Ketika Anda jumpa, Anda hitung, Anda keluarkan berapa? 1/5. Fala yustaratu fihil haulu kama marra. Dibilang di dalam zakatul rikas itu tidak disyaratkan apa? Al-haul. Ini adalah zakatul rikas. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu apa? Zakatul ma'din. Apa itu zakatul ma'din? Ma'din ini adalah zakat tambang. Zakat apa namanya? Tambang. Kalau Anda punya tambang emas, Anda punya tambang perak, ini zakatnya. Dan dia mirip-mirip dengan rikas, cuma kalau rikas kan itu kan rezeki tak Anda kira, tak terkira kan. Dibilang kalau orang-orang Indonesia zakatnya rezeki nomplok. Maknanya Anda tidak apa? Tiba-tiba tidak tahu apa-apa mendapat harta karun. Berbeda dengan ma'din. Ma'din ini mungkin Anda nak jumpa tambang emas atau perak, Anda kena research dulu. Tak tiba-tiba, saya jumpa. Anda kan tengok dulu kan, research Anda. Banyak lah. Nah, ini akhirnya jumpa apa? Jumpa tambang emas dan perak. Karena itu disyaratkan zakatnya itu tidak sebanyak ma'din. Kalau ma'din itu 1/5, karena Anda mendapatkan ma'din itu tanpa research. Biasanya seperti itu. Jadi tidak sengaja Anda menemukan rikaz. Berbeda dengan ma'din. Ma'din itu untuk menemukan ma'din Anda perlu research, Anda perlu usaha, Anda perlu tenaga. Begitu pula untuk mengeluarkan ma'din, untuk mengeluarkan tambang, untuk amik emas itu Anda juga perlu usaha, perlu uang. Karena itu oleh syariat di amik zakatnya yang sedikit, di ma'din zakatnya sama 2,5%. Berbeda dengan rikaz, zakatnya berapa? 1/5. Bukan 1,5, 1/5, 20%. Banyak itu. Dari 2,5 jadi berapa? 20%. Banyak itu, banyak sangat itu. Al-ma'din ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fi. Ma'din adalah yang dikeluarkan dari tempat Allah itu menciptakan di dalamnya, yakni Allah menciptakan emas, di dalamnya Anda keluarkan tambang. Kita cakap apa namanya? Tambang. Cuma tambang itu banyak ya. Ada tambang emas, ada tambang oil, minyak, ada garam, ada tambang garam tuh. Ada garam. Banyaklah tambang-tambang itu. Di Minhaj ada bab khas pasal ini. Dibilang babul ma'adin. Dibilang ada yang namanya ma'dinul zahir, ada namanya ma'dinul batin. Bagaimana cara deal, cara Anda bertaamul dengan ma'din ini, begitu pula dengan orang-orang yang hidup di sekitar Anda pasal ma'din ini. Ada bab khas semacam ini.
Ini sebelum orang-orang cakap pasal ma'din, Islam sudah apa namanya jelaskan secara detail pasal apa namanya ma'din. Wa yusamma makanuhu ma'dinan aidon. Tempatnya adalah ma'din. Jadi yang dikeluarkan ma'din, tempatnya pun juga apa? Ma'din. Sama. Cuma kita cakap tambang. Tempatnya itu tambang, nanti terpulang kepada apa yang ada di dalamnya. Kalau emas ya tambang emas. Kalau perak ya tambang perak. Ayo. Kalau minyak bukan tambang mungkin, tapi apa? Sumur. Sumur minyak. Al-makna anna naw asadisa minal amwal allati tajibu fiha zakah al-ma'din. Wa inna ma tajibu fihi bi syartain an yakuna dhahaban aw fiddah. Dibilang yang keenam daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah tambang ma'din. Akan tetapi di dalam ma'din itu ada dua syarat. Yang pertama adalah harus tambangnya emas dan perak. Maka kalau Anda jumpa tambang, saya jumpa tambang ake. Dulu kan di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu itu sedang apa namanya viral apa? Batu cincin itu. Oh, saya jumpa tambang Habib. Tambang apa? Ake. Saya jumpa tambang Habib. Tambang apa? Giok. Batu giok, macam-macam. Wallah. Jumpa tambang. Tambang apa? Tambang garam. Ada dulu tambang garam. Tambang minyak tak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya emas dan perak sahaja. An yakuna dhahaban aw fiddatan fala tajibu fi nahwi aqiqin aw billur. Billur ini kristal. Billur aw hadid, tambang besi, tak wajib zakat. Wa an yakuna nisaban, harus sampai nisab. Emas ataupun perak. Wala yustaratu fihi al-haul kama marra, dan tidak ada haulnya. Seperti yang lampau. Wa zakatuhu rub'ul usyur, zakatnya ada berapa? Rub'ul usyur 2,5%. Memang seperti itu. Kenapa? Karena untuk jumpa tambang itu susah. Ketika Anda sudah jumpa, untuk mengeluarkan emas itu bukan perkara yang mudah itu, tapi perkara yang susah juga. Wa zakatuhu rub'ul usyur. Tatimmatun fi zakatil fitr. Setelah kita menyelesaikan zakatul ma'din, zakat yang terakhir adalah zakatul fitr. Yang mana zakatul fitr ini tak disebutkan oleh Sahibul Matan, oleh Sahibul Safinah, tapi disebutkan oleh syarihnya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tambang itu Apa? Tambang itu apa? Tambang itu tempatnya emas digali itu loh. Apa? Tempatnya emas digali. Jadi kalau ada orang, saya tak tahu bahasa Melayunya apa. Kalau orang Indonesia cakapnya itu tambang. Jadi orang gali emas sampai menggali-gali, mengebor-ngebor emas, itu namanya apa? Ma'din. Itu tak tahu bahasa Melayu apa, coba tengok. Apa Ustaz Adam? Oke, cobalah cari di dalam bahasa Melayu macam mana. Tatimmatun fi zakatil fitr. Zakatul fitr ini sekarang ini waktunya, yaitu pada bulan Ramadan. Juga terkenal dengan nama apa? Zakatul badan. Kenapa? Karena setiap badan wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr, walaupun Anda orang kaya, orang apa? Lombong. Tambang itu apa? Lombong, betul. Lombong emas. Lombong emas, tambang emas. Bahasa Melayunya apa? Lombong. Zakatul fitr ini adalah zakat, juga dinamakan dengan zakatul badan. Maknanya setiap badan wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr, kecuali beberapa orang aja. Dan itu saya kira hampir tak ada di dunia ini yang tidak wajib zakat fitr. Kama tajibu zakatul mal, yakni seperti wajib zakatul mal, wajib juga zakatul fitr, zakatul badan. Jadi ada dua ya, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Dan dinamakan juga zakatul fitr. Dan itu adalah sok kira-kira 4 mud, sekarang cakapnya mungkin 3 kilo, 2,5 kilo, macam-macam, yakni kalau antana aman keluarkan 3,5 kilo. Atau ikut kerajaan buat apa? Alhamdulillah saya tengok di sini di masjid-masjid sudah banyak apa? Zakatul fitr. Anda boleh bayar zakat apa? Lewat apps. Cuma di dalam mazhab Syafi'i bayarnya itu harus beras, tidak boleh bayar uang. Cuma di beberapa mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah itu zakatnya itu diperbolehkan untuk membayar uang. Kelihatannya banyak sekali kerajaan atau pemerintahan amik mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Anda boleh bayar uang, Anda boleh bayar
beras, silahkan tidak ada masalah. Di Malaysia pun saya kira bayar uang, bayar beras pun diperbolehkan, di Indonesia pun juga sama. Cuma kalau Anda nak lebih aman, bayarlah apa namanya? Beras, yakni sahihun qat'an inda Syafi'i wal Hanafi. Tapi kalau uang hanya sah menurut Hanafi, tak sah menurut Imam Syafi'i. Tuh tengok, karena itu kan zakatul fitr adalah so'un min ghalibi kutil balad. Satu atau 4 mud. 1 mud itu semacam ini. Ini 1 mud. 1 mud daripada ghalibi kutil balad. Ghalib kutil balad. Ghalib ini mayoritas makanan pokok kota tersebut. Jadi macam di Selangor, kotanya mayoritas makan apa? Oh, makannya beras ya, Beb, ya beras. Di Madura mayoritas makan apa? Katanya makan jagung ya, jagung. Di Papua makan apa? Makan sagu ya, sagu. Hakada ya nih. Wa tusamma zakatul fitr wa hiya sha'un min ghalibi kutil balad ala man ijtama'a fihi salah satu syurut. Wajib dibayar bagi yang terkumpul di dalamnya itu berapa? 3 syarat. Yang pertama adalah muslim. Yang tidak muslim tidak wajib bayar zakatul fitrah. Idraku hurubi akhiri yomin min Ramadan, yakni dia kena mendapati juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Itu dia. Jadi hari terakhir bulan Ramadan sebelum tenggelam matahari, Anda masih hidup. Jadi kalau ada bayi lahir asar 29 Ramadan, kemudian setelah 1 jam bayi itu lahir, adzan, kemudian apa? Hari raya, bayi ini wajib untuk membayar zakat. Jadi harus mendapatkan sedikit daripada bulan Ramadan. Syaratnya adalah mendapati sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada bulan Syawal. Karena itu, yang lahir sebelum hari raya, sebelum malam hari raya, wajib zakat. Yang lahir setelah tenggelamnya matahari, tak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan Ramadan, dia yang mendapatkan bulan Syawal saja. Lah, di dalam syariat ini penting ya, di dalam fikih Syafi'i, setiap hal yang wajib dengan 2 syarat, kalau ada salah satu itu sudah boleh, bukan wajib ya. Zakatul fitrah itu wajib kalau Anda dapat sedikit daripada Ramadan, sedikit daripada Syawal. Jadi kalau Anda ada bayi lahir akhir Ramadan, bayi ini wajib zakat. Tapi kalau ada bayi lahir malam Id, dia tidak wajib untuk zakat. Kan wajib karena 2 perkara. Juz'un min Ramadan, 2 juz'un min Syawal. Ada salah satu saja, boleh. Kalau ada dua-duanya wajib. Ada salah satu apa? Boleh. Karena itu, diperbolehkan membayar zakat sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena ada juz'un min Ramadan. Nah, di masjid-masjid saya tengok sudah, ayo yang nak bayar zakat fitrah, silahkan, tidak ada masalah. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan diperbolehkan bayar zakat fitrah. Tapi nanti ketika sudah masuk malam 1 Syawal, sudah bukan boleh lagi, tapi hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Better anta bayar sekarang saja. Better anta bayar sekarang. Kalau ada kesempatan bayar sekarang. Jangan ditunda. Karena apa ya? Nanti lupa atau apa, banyak. Walaupun sebenarnya yang paling afdol terima zakat itu atau membayar zakat itu ketika subuh. Sebelum sholat Id, kira-kira pukul, yakni sebelum subuh. Macam waktu-waktu sahur. Tapi bukan sudah tidak wajib sahur lagi karena sudah malam apa namanya? Malam Id, yakni Fajr. Fajr Lailatul Id, Fajrul Id. Loh, tapi siapa yang nak terima zakat Fajrul Id, siapa? Anta nak cari orang Fajar, siapa yang nak zakat fitrah? Susah kan? Better bayar sekarang ke mana itu namanya, zakat Selangor, apa zakat Kuala Lumpur, anta bayar, sudah. Tanggungan anta apa namanya? Selesai. Kalau ada jiron anta yang memerlukan, bayar ke jiron anta, selesai masalah. Jangan tunggu lama-lama. Yang ketiga syaratnya adalah wujudu ma yaftulu an mu'natihi, yakni Anda mempunyai, tengok ya. Syaratnya adalah Anda tidak miskin untuk membayar zakat fitrah. Apa itu miskin?
dianggap Anda itu miskin, dianggap Anda itu kaya, yakni selain Anda kaya, maknanya Anda itu miskin. Apa tolak ukur kaya di dalam zakatul fitrah? Anda mempunyai harta, yang mana harta ini lebih daripada makannya Anda, kebutuhan Anda, keperluan Anda, dan keperluan orang yang Anda nafkahi. Hari Aid dan malamnya. Jadi kalau Anda mempunyai makan untuk satu hari, hari Id dan malamnya, malam yang setelahnya, maknanya hari Idnya dan malamnya nanti, Anda sudah wajib membayar zakat. Plus Anda mempunyai dasti thaubin, baju sehari-hari yang pantas untuk Anda, dan Anda mempunyai tempat tinggal, dan kalau Anda memerlukan, Anda mempunyai khodim, pembantu yang membantu pekerjaan Anda sehari-hari. Saya kira hampir semua orang pada zaman ini itu mempunyai itu. Semiskin-miskinnya orang pada zaman sekarang, itu minimum bajunya itu ada 10, celananya ada 10. Anda kalau tengok, apalagi tak sindir-sindir orang ya, orang itu mempunyai banyak sekali baju. Anda tengok, dia punya lemari, bajunya ada wih gila, Anda tengok baju sampai sampai tak habis-habis. Untuk baby aja baju ada berapa untuk dia, ini untuk malam, ada baju tidur, baju ini. Nah, orang-orang Arab dulu tak semacam itu. Yang penting ada baju sehari-hari, selesai. Ada satu aja, sudah dianggap Anda ini kaya tau. Apalagi sekarang kita ini punya berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus baju. Lailatul Id wa yauman wa yaumahu, yakni Lailatul Id al-mutaakhirah, bukan al-mutaqaddimah. Wa an dasti thawbin yaliku bihi wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Kalau ada 3 syarat ini, maka Anda diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Begitu pula seseorang itu wajib untuk membayar untuk dirinya, dia pun wajib untuk membayar zakat fitrah tanggungannya. Siapa itu tanggungannya? Istri, anak, dan orang tuanya. Tajibu alaihi aidan amman adroka guruba akhiri yawmin min Ramadan mimman tajibu alaihi nafaqatuhu minal muslimin. Begitu pula wajib atasnya membayar zakat fitrah terhadap orang yang wajib dia nafkahi, yang mana orang-orang tersebut juga mendapati hari terakhir daripada Ramadan. Maknanya orang yang wajib Anda nafkahi, wajib Anda bayar zakat fitrahnya. Man tajibu nafaqatuhu tajibu alaihi fitratuh. Itu adalah kaidah di dalam fikih Syafi'i. Siapa yang wajib Anda nafkahi? Kazaujatin wa aslin wa far'in. Seperti istri, aslin, ayah, dan emak Anta, dan ke atas, wa far'in, anak, cucu. Tengok. Maknanya ada 3. 3 orang ini wajib Anda nafkahi. Begitu pula 3 ini juga wajib Anda zakat fitrahi. Maknanya orang ini wajib, 3 orang ini wajib Anda bayar zakat fitrahnya. Seperti 3 orang ini wajib Anda nafkahi. Saya ulangi lagi. Man tajibu nafaqatuhu tajibu alaihi, man tajibu alaihi nafaqatuhu tajibu alaihi fitratuhu. Dengan ini selesailah macam-macam zakat. Sekarang kita akan masuk khotimatun fi masorifi zakat. Khotimatun ini adalah tambahan daripada Syarah Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri tentang masorifuz zakat. Apa itu masorifuz zakat? Masorifuz zakat adalah golongan-golongan yang diperbolehkan oleh syariat untuk menerima untuk menerima zakat. Golongan yang menerima zakat ini jumlahnya ada 8 dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Innama, kata-kata innama itu di dalam bahasa Arab maknanya itu untuk hasr, hanya saja, hanya sedekah itu hanya untuk 8 ini. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Kenapa? Karena Allah mengetahui zakat ini masalah duit yang tidak sedikit. Anda tahukah zakat ini adalah, dikatakan zakat ini adalah sistem share uang daripada yang kaya ke miskin paling masif di dalam dunia ini. Menasuf. Zakat ini agar uang ini tidak hanya diperoleh untuk orang kaya, semacam
Sof tengok di zaman Covid ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Zakat ini agar untuk ada pembagian, maknanya harta ini jangan untuk dipegang oleh orang kaya-kaya saja. Orang-orang yang miskin pun juga berhak menerima uang. Bagaimana caranya? Allah memberikan apa? Zakat. Allah memberikan zakat sampai dikatakan zakat ini 1 tahunnya berapa kuadriliun dolar apa berapa? Untuk 1 tahun pembagian pembagian zakat. Saya budget report itu gila saya bilang. Jauh daripada apa yang didonasikan oleh Bill Gates atau dari Elon Musk atau Jeff Bezos. Ini zakat ini donasi ilahi ya, ini sedekah ilahi ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya untuk 8 orang. Lah 8 orang ini memang diberi perhatian khusus untuk syari agar 8 orang ini mendapatkan zakat. Mendapatkan apa? Zakat. Sebagian agar 8 orang ini hilang, maksudnya habis tidak ada lagi. Sebagian agar ada semacam bantuan untuk 8 orang ini karena dia juga membantu Allah Subhanahu wa taala dengan makna membantu agamanya. Tarfa'uz zakah ilal mawjudin minal asnafi thamani al-madhkurah fi qawlihi ta'ala innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini semua adalah faridatan minallah, pembagian daripada Allah. Jangan Anda tambah, jangan Anda kurangi. Nah, sekarang Habib Ahmad bin Umar Al-Fatiri akan menjelaskan apa makna daripada golongan per golongan. Yang pertama adalah al-fakir, innama shadaqatu lil fuqara. Tengok, lil fuqara. Fuqara ini kan jamak kan, dia bukan dia bukan mufrad, maknanya jamak. Dia itu minimum ada berapa? 3, karena mufrad itu 1. Kalau 2 namanya mutsanna. Kalau 3 namanya apa? Jamak. Maknanya kalau Anda beri minimum itu berapa? 3 orang. 3 orang fakir. 3 orang fakir. Nanti akan saya jelaskan secara singkat bagaimana cara membagi zakat kalau uangnya itu banyak. Kalau uangnya sedikit macam beberapa orang kan tak bayar zakat ke, kalau di Indonesia ada namanya Baznaz, kalau di Malaysia ada PPWZ apa saya dulu bayar ke situ, PPWZ ada yang pungutan zakat resmi Selangor wilayah persekutuan, biasanya di masjid-masjid Anda bayar di situ. Ada orang itu bayarnya itu sendiri, dia bayar sendiri. Lah kayak bayar sendiri, takyah amik yang mu'tamad, amik yang kol-kol yang akan disebutkan oleh Habib Ahmad bin Al-Fatiri sekejap lagi. Yang pertama, daripada golongan yang berhak menerima zakat adalah apa? Al-fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai uang sama sekali. Itu namanya apa? Fakir. Dan dia tidak punya uang, tapi dia itu punya kerja. Kasab itu dia punya kerjaan, macam dia mungkin menjahit sepatu, dia mungkin jahit baju, akan tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupinya. Gajinya dia kurang daripada setengah keperluannya. Keperluannya 1 hari contohnya 10 ringgit, dia hanya dapat berapa? 4 ringgit saja. Ketika itu dia itu fakir. Dia tidak punya uang sama sekali dan tidak punya keahlian. Atau dia tidak punya uang, tapi dia punya keahlian, dia punya kerja. Kasab ini bukan uang, kasab ini pekerjaan. Yang mana pekerjaan ini berdasarkan keahlian, macam menjahit, apalagi mengajar, apalagi mungkin angkat-angkat sampah. Keahliannya ini tidak mencukupi berapa? Keahliannya ini tidak mencukupi keperluannya. Man lama lalahu wala kasba yaqa'u mawqi'an min kifayatihi kaman yahtaju ilaihi. Waliman wajabat alaihi mu'natuhu li asal. Dibilang contohnya orang itu perlu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya yang wajib dia nafkahi itu 10 ringgit. Akan tetapi
dia tidak mendapatkan dari hartanya atau gaji daripada pekerjaannya yang layak untuknya itu kecuali 4 ke bawah. Dapat perlunya 10 tapi dapatnya hanya berapa? 4. Kan maknanya setengah saja tidak sampai kan? Maka ini dinamakan apa? Fakir. Lah, fakir ini diberi berapa? Diberi kecukupannya. Diberi apa? Cukup anta berapa? Fayu'ta kifayatal umril ghalib. Cukup sampai umurnya al-ghalib 62-63. Yakni anta perlu berapa? Ini saya beri sampai anda mati nanti. Nah, ketika orang ini sudah kita beri, sudah tahun depan kita tidak akan beri orang ini lagi. Kenapa? Anda sudah saya beri sampai umur biasanya manusia itu berapa untuk mati. Wadah ya, saya beri sudah tahun depan. Ini maknanya tahun ini ada 1 orang saya keluarkan daripada apa? Kemiskinan. Tahun depan akan ada orang yang lain, anta sudah tidak dapat lagi. Fa in kana muktasiban bihirfatin u'tiya. Habib, saya ini tak punya uang, saya tak punya kerja. Oke, saya beri anta uang sampai umrul ghalib. Habib, saya tak punya uang, tapi saya bisa untuk kerja, saya punya keahlian. Keahlian anta apa? Saya menjahit, Habib. Oke, saya belikan anta dari uang zakat alat-alat untuk menjahit. Agar anta bisa menjahit dan tidak menjadi beban kepada orang lain. Fa in kana muktasiban bi hirfatin u'tiya ma yashtari bihi alatiha. Kita beri uang seharga alat-alat jahitnya. So, Habib, saya ini orang salon, Habib. Saya salon. Oke, saya pandai salon, Habib. Saya beri anta alat-alat untuk salon. Au bitijarah, Habib, saya ini pedagang, Habib. Pedagang runcit. Tak cukupkah? Saya punya barang sikit, Habib. Tak cukup untuk keperluan. Kalau memang barangnya tak cukup, saya beri anta barang-barang. Saya beri anta gula ini untuk apa? Untuk anda jual. U'tiya ma yastari bihi ma yuhassinu tijara fihi bi qadri ma yafiribuhu bi kifayatihi ghaliban. Kita beri dia modal untuk membeli barang. Sekiranya barangnya itu kalau dia jual, untungnya itu bisa mencukupi kebutuhannya sampai dia mati. Maknanya, Habib, keuntungan saya itu hanya 4, Habib. Perlunya saya berapa? 10. Oke, saya tambahi anta punya barang. Akhirnya setiap hari untungnya dia berapa? 10. Dan ini cukup kalau anda jual terus sampai anda mati, anda tidak akan menjadi apa? Miskin lagi. Itu dia. Secara basic seperti itu. Dan yang paham seperti ini ya, yang tahu seperti ini itu bukan kita. Itu hanya kerajaan. Kenapa? Karena kerajaan itu punya data semua. Oh, karena kan kerajaan semestinya dia mempunyai data semua rakyatnya. Oh, Saddam ini dia miskin, dia kerja apa? Oh, orang kena kerajaan kena tahu. Kalau seumpamanya Anda perlu bantuan, kerajaan akan akan bantu. Tapi kita sebagai orang sipil, kita tahu apa? Kan tak tahu apa-apa kita kan. Kan tak tahu apa-apa. Fa'in lam yuhsin kasban u'tiya kifayatuhu fayashtari bihi aqaran yastagilluhu aw yashtarihi imam. Habib, saya ini tak boleh untuk bekerja, Habib. Saya tak punya keahlian untuk bekerja. Oke, kalau memang seperti itu, saya beri anta uang. Yang mana uang ini bisa anda gunakan sampai anda meninggal nanti. Bagaimana itu? Uang zakat itu dibelikan rumah. Nanti rumah itu disewakan. Setiap bulan kita beri dia harga sewa rumah itu untuk dia makan. Ima yang beli dia atau yang beli kerajaan. Nanti kerajaan yang setelkan umur. Yang penting setiap bulan anta setiap hari perlu berapa? 10 ringgit, Habib. Oke, maka sebulan kan 300 ringgit. Oke, nanti saya belikan rumah. Rumah ini bukan atas milik anta. Anta cuma berhak apa? Dapat uang sewanya. Uang sewanya itu anda makan setiap bulan. Sekiranya anda tidak kekurangan sampai anda meninggal. Sudah, lepas itu tahun depan saya nak keluarkan orang lain daripada kemiskinan. Bayangkan kalau style semacam ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Mungkin dalam 10-20 tahun tidak ada yang namanya orang miskin. Habis semua orang miskin. U'tiya kifayatahu fayashtari bihi aqaran yastaqilluhu aw yashtarihil imam. Yang kedua adalah al-miskin. Ada fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini di dalam fikih Syafi'i dia itu semacam
saudara, dibilang al-fakir wal miskin. Kalau dia disebutkan salah satu, fakir saja maknanya miskin pun sama. Miskin saja, fakir pun sama. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, hukumnya berbeza. Di sini kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dan miskin disebutkan bersama-sama. Maknanya hukumnya fakir dan hukumnya miskin berbeza. Kenapa? Karena yang namanya miskin di sini tidak seperti fakir. Apa itu miskin? Miskin adalah dia mirip fakir, cuma dia lebih oke daripada fakir. Kalau fakir perlunya 10, dapatnya hanya 4, kurang daripada setengah. Tapi kalau miskin, setengah ke atas. So, man lahu ma yasuddu masaddan min kifayatihi wala yakfihi. Yani orang yang mempunyai uang atau pekerjaan yang bisa untuk mencukupi kebutuhannya, tapi tetap masih kurang. Kaman yahtaju lahu, seperti orang yang perlu untuk makan, keperluannya untuk dirinya sendiri dan untuk tanggungannya daripada keluarga. Waliman wajabat alaihi mu'natuhu li asyratin. Dia perlu berapa? 10 ringgit. Wala yasulu min malihi au kasbihi illa ala khamsah. Tapi tidak mendapatkan daripada uangnya atau gajinya kecuali berapa? 5. Setengah kan? Perlunya 10, dapatnya hanya setengah. Atau sitah, lebih daripada setengah. Yang penting 10 itu tidak terpenuhi. Lah, kalau fakir itu kan perlunya 10, dapatnya hanya 4, kurang daripada setengah. Tapi miskin setengah ke atas. Maknanya mana yang lebih teruk? Miskin atau fakir? Fakir lebih teruk. Hadza huwa mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama, katakanlah di antaranya Imam Malik, mengatakan bahwasanya miskin itu lebih teruk daripada fakir. Kenapa? Karena Allah mengatakan au miskinan dza matsrabah. Miskin yang sampai karena dia itu terlampau miskin, sampai perutnya itu menempel di debu, di tanah. Karena, oh ya Allah, sakit. Macam dia menempelkan perutnya di tanah untuk menahan apa? Rasa sakitnya, untuk menahan rasa laparnya. Seperti orang yang memerlukan 10 untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, dan dia tidak mendapatkan daripada hartanya atau pekerjaannya, gaji daripada pekerjaannya, kecuali 5, 6, 7, 8, atau 9. Masih belum cukup berapa? 10. Maka kita beri untuknya seperti yang diberikan kepada fakir dengan tafsir yang ada di fakir. Yakni kalau dia punya kasab, diberi yang untuk agar pekerjaannya itu bisa untuk menyelesaikan semua kebutuhannya. Kalau dia tidak mempunyai kasab, dia hanya punya uang, ya kita tambahi uangnya dengan cara apa? Menyewakan rumah. Wahakadha, ya. Sama seperti yang ada di dalam fakir. Yang ketiga daripada golongan yang menerima zakat adalah al-amil. Amil itu apa? Banyak ya, hati-hati di Indonesia, saya tak tahu di Malaysia. Amil ini tidak semua amil bisa untuk memperoleh zakat, tapi ini amil yang khas. Apa itu amil yang khas? Amil yang mendapat kebenaran daripada imam. Amil yang dipekerjakan oleh imam, bukan amil-amil desa, bukan amil-amil, kami ini amil zakat daripada masjid-masjid, tidak. Bukan itu, ini adalah amil yang resmi. Amil yang resmi yang diberi kebenaran oleh kerajaan. Dengan syarat kerajaan tidak memberi gaji. Maka gajinya diambil daripada apa? Zakat. Tapi kalau sudah mendapat gaji, ya sudah tidak mendapat apa? Zakat. Atau seronok sekali nanti ambil, sudah dapat gaji, dapat zakat pula. Manusibali akhdi zakat bi ghairi ujrah, yang diberi kebenaran oleh imam untuk ambil zakat tanpa gaji. Dan amil itu banyak ya. Ada sa'i itu yang minta-minta, ayo mana zakat, ayo zakatmu, itu namanya sa'i. Yang cari-cari rumah, yang minta zakat. Kemudian al-katib ini yang tulis. Sekretarisnya sa'i kan satu orang ditemani satu orang lagi untuk tulis. Wal kayyal wal wazan wal kayyal ini yang timbang. Zakat Anda berapa? Oh, nanti kan ada berapa harta Anda? Oh, saya 1 kilo emas ditimbang. Zakat Anda 2,5 berapa? Itu namanya wazan. Yang menimbang zakatnya berapa? Zakat saya
untuk zakat fitrah ada 10 orang. Mana? Sini. Langsung ada timbangannya dia timbang. Jadi ada sa'i, katib, kayal, wal wazan. Fayu'ta ujratu mithli amalihi. Maka diberi gaji yang standar berapa? Gaji standarnya berapa? Kalau amil semacam ini, kerja semacam ini, gaji standarnya berapa? Kita beri gaji yang standar diamik daripada apa? Uang zakat. Yang keempat daripada golongan-golongan yang diperbolehkan untuk menerima zakat adalah al-mu'allafah qulubahum. Mu'allafah qulubahum ini yang hatinya ini dilunakkan. Dibilang mu'allaf, orang Indonesia cakapnya apa? Mu'allaf. Ada 4. Yang pertama adalah du'afa unniyati fil Islam au fi ahlihi. Dibilang mu'allafah qulubahum dalam madzhab Syafi'i itu hanya ada 4 macam saja. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam, akan tetapi niatnya masih lemah, atau fi ahlihi, yakni fi ahlil Islam, maknanya dia macam ada syak di dalam orang-orang Islam ini, masih ada syak. Intinya niatnya dia untuk menjadi Islam itu masih lemah. Kita beri dia uang untuk menguatkan apa? Hatinya. Dan ini kena Islam loh, bukan orang kafir loh ya. Anda tengok ada orang nak masuk Islam, kita beri uang untuk dia masuk Islam, tak boleh. Tak boleh. Kena apa? Kena Muslim. Kena Muslim, maknanya dia masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam kita beri. Yang kedua adalah al-ashrafi qaumihim al-mutawaqqa' bi ta'ihim islamu amsalim. Jadi ada satu orang yang mulia di sebuah kaum. Orang ini masuk Islam, tapi orang-orang mulia yang lainnya di kaum itu belum masuk Islam. Hanya dia yang masuk Islam. Akhirnya kerajaan beri dia uang agar orang-orang yang lainnya yang mulia-mulia ini apa? Juga masuk Islam. Kalau kita beri nih orang nih, yang lain-lainnya akan iri dan mereka pun akan masuk Islam. Karena itu orang ini dikatakan apa? Wal mu'allafah qulubahum, yang hatinya itu kita tarik untuk masuk Islam. Padahal yang kita berikan orang ini kan, akhirnya menjadikan orang-orang yang lainnya itu ingin masuk Islam agar diberi uang juga. Loh, maknanya ini kita nak dengan uang, tak ini dengan kekuatan. Dengan apa namanya? Kekuatan. Di dalam uang itu kadangkala ada apa ya? Sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu untuk menarik hati. Bukan maknanya, tak boleh dengan uang loh, maknanya Islam kena miskin, enggak? Kan tidak kan? Karena itu Islam itu kena kuat, dan di antara kekuatan itu ada kekuatan harta juga. Kekuatan harta juga. Lah kalau kita mempunyai harta yang banyak, zakat yang banyak, kalau tidak digunakan untuk seperti ini, nak digunakan untuk apa? Dan kalau orang-orang mulia ini masuk Islam, otomatis bawahannya semuanya akan masuk Islam, karena annasu ala dini mulukihim. Orang itu, agama seseorang itu terpulang agama raja mereka, terpulang kepada agama orang-orang yang kuat di hadapan mereka. Karena itu di dalam dakwahnya Wali Songo di Indonesia bisa berhasil seperti ini, karena banyak daripada Wali Songo itu menikahi anak raja. Ketika rajanya meninggal kan anaknya menjadi raja kan, anaknya menjadi raja dan anaknya sudah muslim. Akhirnya semuanya masuk Islam. An-nasu ala dini apa? Mulukihim. Manusia itu agama seseorang itu terpulang kepada agama pemimpin mereka. Nah, kalau pemimpinnya semua masuk Islam, pasti banyak yang masuk Islam daripada apa? Orang-orang bawahannya. Man yuqatil mani'iz zakah. Di antara mu'allafah qulubahum adalah orang yang memerangi yang tak nak membayar zakat. Yang tak nak membayar zakat. Aywa. Yang keempat adalah man yuqatil man yalihi minal kufari wal bughah. Begitu pula yang memerangi orang-orang daripada kufar wal bughah. Mereka pun juga diberi apa? Zakat ala bagian, menurut bagian apa? Mu'allafah qulubuhum. Akan tetapi yustaratu fil akhirin an yakuna i'ta'uhum ashala min ba'thi jaishin fayu'tauna ma yarahul imam awil malik.
Kan tetapi yang nomor 3 dan nomor 4 ini ya, ini man yuqatil mani uzakah atau man yuqatil man yalihi minal kufari wal bughah, disyaratkan bahwasanya memberi mereka lebih mudah daripada mengirim pasukan. Kalau mengirim pasukan lebih mudah, kirim saja pasukan untuk menghabisi mereka, menghabisi mani uzakah dan kufar wal bughah, daripada mengirim orang-orang selain jaysh tapi kita beri mereka zakat. Kenapa? Karena tentara itu, jaysh itu digaji oleh imam. Memang tugas engkau memerangi orang-orang yang semacam ini. Maka mereka itu diberi kadarnya terpulang kepada imam atau malik, pemiliknya. Yang ke berapa ini? Fakir, miskin, amil, mu'allafah. Yang kelima adalah wafir riqab. Riqab ini adalah hamba sahaya. Firriqab ini menurut Imam Syafi'i bukan semua hamba sahaya. Hamba sahaya ini banyak ya. Ada mustaul, ada muba'at, ada rik, ada mukatab. Banyak sekali macamnya, ada 4. Lah yang diberi daripada itu bukan semuanya, kan, tetapi hanya mukatab. Apa itu mukatab? Mukatab adalah hamba sahaya yang dia nak membeli kebebasannya kepada sayyidnya. Saya mempunyai hamba sahaya namanya Zaid. Zaid, kalau Anda bisa untuk memberi saya 10.000 ringgit dalam waktu 2 bulan, maka Anda bebas. Dia ke pusat bantuan zakat meminta bantuan untuk membayar hutangnya kepada saya. Tidak ada masalah. Itu namanya apa? Mukatab. Al-mukatabuna kitabatan sahihah. Mukatab dengan kitabah yang benar. Ada nanti beberapa hal itu, beberapa syarat namanya kitabah fasidah. Nanti saya di kitab, di babul kitabah, di akhir kitab daripada kitabul fikih. Li ghairil muzaki. Kalau kitabahnya bukan seperti muzaki. Oh, saya beri Anda uang 10.000 ringgit untuk membayar kitabah Anda kepada saya. Tidak bisa. Jadi karena sepertinya saya itu membayar untuk saya sendiri. Tidak boleh semacam itu. Fayu'tauna ma ajazu anhu mimma yufi denahu. Maka Zaid, hamba sahaya saya itu diberi oleh pusat bantuan zakat kadar yang dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Allah ya Ustadz, saya hanya punya 7.000 ringgit, saya kurang 3.000, ini 3.000, selamatkan diri Anda daripada penghambaan. Yang setelahnya adalah al-gharim, yang berhutang. Lah, yang berhutang ini juga macamnya ada beberapa. Diantaranya adalah yang berhutang bukan untuk maksiat. Oh, saya berhutang, Anda kena beri saya zakat. Anda hutang untuk apa? Hutang untuk party, Habib. Tak boleh macam itu. Harus hutangnya itu bukan untuk maksiat, atau untuk maksiat tapi dia sudah bertaubat. Maka diberi zakat untuk melunasi hutangnya kadar yang dia tidak mampu. Hutangnya berapa? 10.000 ringgit. Saya hanya mampu bayar 6.000, Habib. Diberi berapa? 4.000. Begitu pula di antara dikatakan orang yang gharim itu adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok yang berperang atau mendamaikan 2 orang yang berperang. Maka orang yang berhutang seperti ini diberikan zakat untuk melunasi hutangnya walaupun dia kaya. Walaupun dia apa? Kaya. Yang ke-7 adalah fi sabilillah. Fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Fi sabilillah adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un. Orang yang berperang tapi tidak mendapat gaji. Relawan perang. Relawan perang. Ini dia tentara tapi tidak digaji. Al-ghuzah al-mutatawwi'un. Bukan tentara resmi. Maka dia diberi hajatnya mereka dan hajat keluarga mereka waktu berperang. Waktu berperang ini berapa bulan? 3 bulan. Anda dapat gaji? Tidak. Sudah, saya tanggung semua keperluan Anda dan keluarga Anda daripada uang zakat. Sampai Anda kembali ke rumah. Semuanya kami tanggung. Kalau seumpamanya perjalanannya itu panjang, wallah Habib, perangnya itu dari Malaysia kita kena ke Eropa, Habib, perangnya, maka kalau Anda tidak mampu untuk berjalan, kita belikan Anda apa? Kendaraan, kuda kah atau apa?
Fa in tala safaruhum wa lam yutiqul masya huyyi'a lahum maraqib. Kalau perjalanannya itu panjang dan tidak mampu untuk berjalan, maka disiapkan apa? Transport. Wa in lam ya'tat amsaluhum hamla mata'ihim wa zatihim huyyi'a lahum ma yahmiluha. Wallah, orang seperti ini tidak biasa untuk membawa barang-barangnya sendiri. Maka kita siapkan sesuatu untuk membawa barang-barang Anda agar Anda tidak penat. Yang penting nanti Anda bantu kita untuk berperang melawan orang-orang yang nak hancurkan umat Islam. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini ada dua. Orang yang tengah-tengah bepergian atau nak bepergian. Contohnya saya tengah-tengah bepergian, nak ke Thailand, dari Indonesia nak ke Thailand. Di Malaysia saya kehabisan uang. Saya diperbolehkan untuk minta uang kepada pusat zakat untuk menyampaikan saya ke Thailand atau menyampaikan saya ke tempat uang saya berada. Wallah, uang saya berada di Johor contohnya. Saya sampai Selangor, uang saya habis. Akhirnya saya minta pusat bantuan zakat untuk memberi saya uang untuk sampai ke Johor. Nanti sampai Johor saya ambil uang saya teruskan perjalanan ke Thailand atau Singapura. Al-musafir yang tengah-tengah bepergian atau muridus safar, orang yang nak pergi. Wallah, saya nak pergi dari Indonesia, nak pergi ke Malaysia, tak ada uang, tapi saya perlu pergi ke Malaysia. Maka saya boleh minta uang untuk memberikan saya biaya pergi ke tempat saya nak inginkan. Fayu'ta ma yusiluhu maqsidahu in lam yakun lahu malun fi tariqihi. Maka diberi uang, yang mana uang itu bisa untuk menyampaikannya ke tempat tujuannya kalau dia di tengah jalan tidak ada uang. Kalau di tengah jalan ada uang macam tadi itu nak ke Thailand, di Johor ada uang, maka diperboleh. Maka saya kena minta uang sampai ke Johor, ke tempat yang terdekat. Kenapa? Di Johor ada uang saya. Dari Johor nanti saya ambil uang saya sendiri, saya teruskan perjalanan saya ke Johor. Saya tidak boleh untuk minta uang sampai ke Thailand. Kenapa? Karena ada tempat yang lebih dekat daripada Thailand yang uang saya di situ ada. Ketika sudah sampai Johor, saya tidak memerlukan uang zakat lagi. Wa illa fima yusiluhu ila ma'alih. Kalau ada uang di tengah jalan, maka kena diberi uang sampai ke tempat uangnya, bukan ke tempat tujuannya. Dan juga disiapkan baginya itu transport, kendaraan, dan apa yang membawa barang-barangnya dan bekalnya dengan syarat yang ada di dalam fisabilillah fil huzah. Ini adalah 8 golongan asnaf yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Jayid. Dan kalau uang zakat Anda itu banyak atau mungkin kerajaan, uang zakat yang terkumpul itu dibagi golongan-golongan yang ada. Kadangkala tidak semua golongan itu ada. Hanya beberapa golongan yang ada. Biasanya yang ada itu hanya fakir, miskin, Ibnu Sabil, dan gharim. Hanya empat ini yang ada. Maknanya semua uang, contohnya ada 1 juta ringgit, dibagi 4. Berapa? 250.000. 250.000 untuk fakir, untuk miskin, dan untuk ini. Setiap fakir Anda guna berapa? Anda cari 3 minimum. Anda cari 3. Kita dengarkan adzan kejap. Ustaz, tolong handphone saya. Siap ya, tunggu azan. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau seumpamanya ada 4, hartanya itu 1 juta ringgit. Uang zakat dapat 1 juta ringgit dibagi 4, kan maknanya satu kelompok mempunyai budget berapa? 250.000 ringgit. Anda cari minimal 3 orang fakir. Contohnya di fakir Anda cari 3 orang fakir. Kemudian setiap orang Anda tengok kebutuhannya apa. Oh, yang pertama keperluannya 50.000 ringgit, Anda beli 50.000 ringgit. Yang kedua 75.000 ringgit, Anda beli 75.000 ringgit. Yang ini berapa? Terpulang per orang, terpulang kepada keperluannya. Maknanya untuk afrod diperbolehkan untuk berbeza-beza. Tapi antara kelompok harus sama. Karena setiap orang kebutuhannya berbeza-beza. Tapi setiap kelompok kena sama. Tidak boleh, fakir kita beli 500.000 ringgit. Miskin kita beli 200.000 ringgit. Boleh semacam itu. Semuanya harus sama. Tapi setiap afrod diperbolehkan apa? Tafadul. Wallahu a'lam. Begitulah cara yang simpel di dalam apa? Membagi zakat. Wa syartu kullin min hadhil asnaf, dan syarat setiap daripada asnaf-asnaf ini yang diberi harus yang pertama setiap afrodnya itu harus hurriyah, tidak boleh hamba sahaya, dan harus muslim. Kayak itu kan al-mu'allafah qulubahum itu semuanya harus muslim yang dibeli, yang diberi harus muslim. Kecuali satu saja, apa itu as-sa'i, yang amik-amik zakat tadi itu. Kan ada amil, kan ada sa'i, ada katib, ada kayyal wazan. Semuanya kena muslim ilah sa'i. Sa'i itu boleh untuk bukan muslim. Adapun sa'i daripada amil diperbolehkan dia itu seorang yang tidak muslim atau kafir. An la yakuna hasyimiyan wala muttalibiyan. Tidak boleh seorang Bani Hashim atau Muttalib atau maula li ahadihima. Maula li ahadihima itu pernah dimerdekakan oleh Bani Hashim wa Bani Muttalib. Naam. Banyak ulama mengatakan bahwasanya pada zaman ini diperbolehkan untuk membayar zakat kepada Bani Hashim wal Muttalib kalau mereka itu tidak mendapatkan khumus. Pada zaman dahulu, orang Bani Hashim Bani Muttalib ini kaya-kaya. Kenapa? Karena harta negara mereka itu mendapatkan berapa khumus. Jadi kalau harta negaranya itu contohnya 1 juta ringgit, khumusnya berapa? Seperlimanya 200.000 ringgit. Seperlimanya berapa? 40.000 ringgit. 40.000 ringgit ini dibagi kepada Bani Hashim wa Bani Muttalib. Bayangkan kalau kita tengok di Indonesia. Indonesia itu kalau tak silap budgetnya negara setiap tahunnya 2.000 triliun. Khumusnya berapa? 2.000. Seperlimanya. Berapa? 400 triliun kan? Seperlimanya 80 triliun. Bayangkan kalau 80 triliun semuanya dibagi ke Banu Hashim dan Banu Muttalib yang ada di Indonesia. Tak ada yang miskin, tak ada yang ada wajib secara syariat itu wajib mansus fil Quran ya nih. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, kan mereka itu tidak diperbolehkan mendapatkan zakat. Karena untuk apa Anda mendapatkan zakat? Padahal Anda sudah tercukupi dengan khumus tadi itu. Lah sekarang khumus tidak dapat. Ketika khumus tidak dapat, maka diperbolehkan untuk amik zakat. Itu banyak pendapat mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bukan, ilahnya bukan itu. Ilahnya adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib ini ada keturunan Nabi. Dan zakat itu adalah kotoran. Masa keturunan Nabi makan apa? Kotoran. Dan hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan. Ala kullin, intinya apakah ilahnya itu muta'addidah atau ilahnya murakkabah wa tafsiluhu fi babi usul fikih masalah ini. Na'am jawaza katsirun, banyak sekali ulama-ulama itu yang memperbolehkan untuk menyerahkan zakat untuk Bani Hashim wa Bani Muttalib kalau mereka tidak mendapatkan khumus dan diperbolehkan untuk taklid pendapat ini fi amalin nafas. Kalau Anda amalkan boleh, untuk fatwa tidak
boleh. Wa yajibu isti'abul mawjudin fi hadhil asnaf fi zakati wal fitrah, dan wajib ketika seseorang itu nak bayar zakat kepada asnaf ini harus semua kena, tidak boleh salah satu. Secara muktamad semacam itu. Lah, Anda tidak akan bisa untuk membayar ke semuanya kecuali kalau Anda membayar melewati apa? Kerajaan. Melewati apa? Kerajaan. Akan tetapi Ibnu Ujail wal Asbahi wa jumhurul mutaakhirin mengatakan takyah bayar ke semua kelompok. Ke salah satu pun oke, takyah bayar ke 8, bayar ke fakir sahaja boleh. Ke miskin sahaja boleh. Kan kalau mau tamatkan kena ke 8-8-nya. Dan diperbolehkan untuk nakluha, Anda pindah zakatnya. Maknanya Anda tinggal di Selangor, zakatnya di Johor. Boleh, tidak ada masalah. Wadafuha ila syakhsin wahid. Ada pendapat mengatakan bukan hanya satu kelompok, ke satu orang. Kalau satu kelompok kan ke fakir, 3 orang fakir. Karena ayatnya fukoro, jamak 3 orang, takyah 3 orang, satu pun boleh. Itu adalah pendapat. Alal mu'tamad tidak. Alal mu'tamad kena dibayar ke semua golongan, dan setiap golongan kena berapa minimum? 3. Tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya Anda boleh ke satu kelompok dan satu orang. Dan zakat Anda pindah pun juga boleh. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Fayajuzu taklidu haula'i fi dzalik. Tapi Anda boleh untuk mentaklidnya di dalam pendapat ini. Wa bi akhir ma syarahnahu tamma kitabu Safinatin Najah. Yakni kitab Safinatun Najah matannya itu hanya sampai kitab zakah saja. Adapun kitabus shaum dan kitabul hajj bukan daripada sahib Safinatun Najah, tapi daripada orang lain. Adapun kitabus shaum itu adalah apa yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ketika mensyarahkan kitab Safinatun Najah dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Beliau melihat kitab Busum tidak ada, akhirnya beliau tambahi. Lah, yang ditambahkan itu disyarahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jayid. Kitabul Hajj itu ditambahkan oleh satu penuntut ilmu namanya Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Muhammad bin Ali Ba'atiyah ditambahi daripada kitab Ibn Qasim, Abi Suja, matan Abi Suja, matan Ghayah wa Takrib, dan syarahnya Ibn Qasim. Jadi dengan selesainya kitab zakah ini, selesai kitab Safinatun Najah, mulai kelas yang akan datang kita akan baca tambahan daripada Imam Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Karena itu Anda akan tengok level kitab Busum sedikit berbeza daripada sebelumnya. Benar, Sof. Dia lebih susah. Kitab Busum ini lebih susah daripada yang lainnya. Dulu guru saya macam mengeluh, ini macam kitab Busum di Safinatun Najah ini macam tak sesuai dengan budak-budak kecil. Dia terlampau susah. Setelah saya cek, memang itu bukan daripada mu'alifnya, tambahan daripada Syekh Nawawi Al-Jawi. Karena itu Anda akan tengok sedikit susah dia daripada Safinatun Najah sebelumnya. Karena memang yang menambahkan bukan sahib Safinatun Najah, itu hanya tatimah saja. Apalagi Anda tengok kitabul hajnya diambil daripada Ghayah wa Takrib, kitab pertengahan. Padahal kitab kitab basic diambil dari di mix dan diupload di dalamnya kitab level pertengahan. Anda akan tengok levelnya sedikit lebih tinggi nanti. Ala kullin sanaro fi darsil ati insyaallah. Wa bi akhiri ma syarahnahu tamma kitab Safinatin Najah lil alama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami nafa'anallahu bihi amin. Dengan ini selesailah kitab Safinatun Najah, syarah Safinatun Najah dan kitab Safinatun Najahnya dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami nafa'anallahu bihi amin. Wa qad dayyalahu, dan sudah ditambahi diekori, dhail itu diekori, maknanya ditambahi akhirnya Syekh Al-Fadil Muhammad Nawawi Al-Jawi bifusulin fisum, dengan beberapa fasal di sum. Kenapa? Karena kitab sum babu sum ini sangat diperlukan daripada babul hajj. Jadi Imam Nawawi Al-Jawi hanya menambahi kitab sum saja. Kitabul hajj tidak ditambahi oleh beliau. Likasratil hajah ilaihi bikasrati wuku'i. Kenapa kok hanya kitab sum? Kenapa kok tidak sekalian Anda tambahi kitabul hajj sekalian? Tak, kitabul sum ini
lebih banyak case-nya, lebih sering terjadi daripada kitabul hajj. Karena puasa setiap tahun semua orang wajib untuk berpuasa, tapi haji orang hanya wajib haji satu umur hidup sekali saja. Fa'ahbabna an nashrahaha tatmiman lil faedah, dibilang maka kami menginginkan untuk mensyarahkan fusul-fusul yang ditambahkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Kasyifatus Sajak. Jadi kami amik matannya yang ditambahi, kami syarahkan, kami tak amik syarah daripada Kasyifatus Sajak. Jadi matannya kitab Busum ini daripada Nawawi Al-Jawi, tapi syarahnya masih daripada siapa? Syarahnya daripada Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Fa'ahbabna an nashrahaha tatmiman lil faedah qala rahimahullahu ta'ala. Insyaallah sampai sini saja kita teruskan kitab Busum di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.